Faksi-faksi perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan pendudukan di berbagai medan pertempuran di jalur Gaza. Mereka juga saling adu tembak hingga menewaskan penembak jitu Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, sniper tentara Israel ini terbunuh di dekat persimpangan Tayaran di kota Gaza. Namun tak dijelaskan kapan tentara rezim Zionis ini terbunuh. Sementara Brigade Al-Qassam mengaku selama operasi Banjir Al-Aqsa, para pejuangnya berhasil menghancurkan ribuan kendaraan militer Israel. Mereka mengklaim lebih dari 1.108 kendaraan Israel telah hancur dan rusak, termasuk 962 tank, 55 pengangkut pasukan, 74 bulldozer, 3 ekskavator, dan 14 jeep. Terbaru Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan 4 tank Merkava Israel dengan peluru Al-Yasin 105. Tank ini dihancurkan di sekitar persimpangan Al-Sina di kota Gaza. Serangan itu menyebabkan seorang tentara Israel tewas dan lainnya luka-luka. Brigade Al-Quds juga mengaku menargetkan pasukan Israel dengan peluru kendali yang bersembunyi di sebuah apartemen perumahan di sekitar Al-Hawus, daerah sebelah barat Khan Yunis Selatan, jalur Gaza. Brigade Mujahidin juga mengumumkan pemboman kota Ashdod yang diduduki dengan sejumlah rudal S-40. Selain itu menargetkan pemukiman Karmia, Zatmarkai, Orhaner, Kifarsat, Olumim, Be'eri, dan Nahal Oz dengan semburan rudal. Demonstrasi besar-besaran kembali digelar di sejumlah wilayah di Yaman. Mereka meyakini Gaza akan mencapai kemenangan dan Israel dapat dihancurkan. Demonstrasi massal terjadi di Kegubernuran Sada, Raimah, dan Ma'arib pada Jumat 9 Februari 2024 pagi. Dalam orasi, mereka tegas mengatakan akan terus bersama Gaza hingga mencapai kemenangan. Dikutip dari Al-Mayadin, unjuk rasa besar-besaran juga terjadi di kota Sada dan wilayah Al-Marazem, timur laut Kegubernuran. Kemudian di wilayah Syara di distrik Razi dan wilayah Al-Jarashia di distrik Gamar, wilayah barat Kegubernuran. Dua demonstrasi juga terjadi di kota Al-Jabayan, pusat Kegubernuran Raimah, dan distrik Bilad Al-Taim di Kegubernuran yang sama, yaitu Yaman Barat. Sebelumnya pada Kamis 8 Februari, pemimpin gerakan Ansarullah Yaman, Bapak Abdul Malik Al-Houthi turut menyampaikan pidato. Dikatakannya ketabahan rakyat Palestina akan membawa kemenangan yang tak terelakkan dan kehancuran entitas pendudukan Israel. Abdul Malik menegaskan operasi militer terhadap Israel, Amerika Serikat, dan Inggris akan terus berlanjut. Mereka tak akan berhenti melawan sebelum Israel menghentikan serangan ke Gaza. Demonstrasi terus berlanjut di Yaman setiap hari Jumat, seiring dengan demonstrasi besar-besaran yang melibatkan jutaan orang di ibu kota Yaman. Pasukan tentara Israel saat ini mulai bergerak ke kota Rafah dan melakukan penyerangan. Namun langkah Israel ini ditolak oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan pihaknya tidak akan mendukung operasi militer Israel di kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah berujar bahwa negaranya mengkhawatirkan rencana Israel itu. Adapun juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, dalam konferensi pers mengatakan tidak ada indikasi bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akan segera mengerahkan pasukannya ke Rafah. Sementara itu, Israel dilaporkan terus melancarkan serangan ke Rafah. Pada Kamis 8 Februari 2024, pasukan pertahanan Israel mengebom wilayah di perbatasan selatan Rafah. Rafah sendiri kini menjadi tempat mengungsi warga Gaza. Kota itu menjadi salah satu dari sejumlah wilayah yang belum dijamah pasukan Israel. Badan Bantuan Kemanusiaan telah memperingatkan potensi bencana kemanusiaan jika Israel melancarkan operasi militer ke Rafah. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Ia menilai jika operasi militer benar-benar dilakukan Israel, hal itu akan memunculkan dampak buruk. Pasalnya, ribuan bahkan jutaan warga Palestina berlindung di sana.
Rusia mengaku terus melakukan dialog rutin dengan perwakilan faksi perlawanan di Palestina termasuk Hamas. Duta Besar Rusia untuk Qatar, Dmitry Dugatikinen menyebut dialog ini dilakukan melalui misi diplomatiknya di Doha. Dikutip dari Al-Mayadin, Dugatkin menyebut Hamas adalah bagian integral dari kancah politik Palestina. Oleh karenanya, perwakilannya harus diberikan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik atas dasar kesetaraan dan non-diskriminatif. Disebutnya, Wakil Kepala Biro Politik Gerakan Hamas, Musa Abu Marzok melakukan 2 kunjungan ke Moskow. Musa pun ditemui oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan Perwakilan Khusus Presiden Federasi Rusia untuk urusan Timur Tengah, Mikhail Bogdanov. Duta Besar Rusia untuk Qatar menyatakan bahwa dialog antara Moskow dan Hamas tidak terbatas pada masalah kemanusiaan terkait pembebasan tahanan, melainkan memberikan perhatian besar untuk mencapai penyelesaian politik atas konflik tersebut. Saat melakukan pembicaraan, baik Moskow maupun Hamas fokus pada kebutuhan untuk segera membebaskan warga Rusia yang tersisa yang ditahan selama peristiwa 7 Oktober 2023. Hasilnya pada November lalu, Rusia berhasil membebaskan 3 warganya. Dugatkin menunjukkan bahwa konfrontasi militer perlu dialihkan ke penyelesaian politik dan diplomasi. I'm of the view, as you know, that the conduct of the response in the Gaza Strip has been over the top. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menilai tindakan Israel di Gaza sudah berlebihan. Ia lantas meminta sekutunya itu untuk mengakhiri perang. Pernyataan ini disampaikan Biden kepada wartawan di Gedung Putih pada Kamis 8 Februari 2024. Pernyataan Biden merupakan salah satu kritik publiknya yang paling tajam hingga saat ini terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Hal ini setelah meningkatnya tekanan dalam negeri untuk meyakinkan Israel agar menghentikan serangannya. Biden juga mengatakan ia telah mendorong kesepakatan untuk menormalisasi hubungan Arab Saudi-Israel. Selanjutnya meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk warga sipil Palestina. Presiden Amerika Serikat ini bahkan meminta penghentian sementara pertempuran untuk memungkinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas. Biden mengakui bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh Israel semakin meluas. Ia juga menyoroti banyak orang yang tak berdosa kelaparan akibat agresi Israel. Oleh karena itu, ia meminta bencana kemanusiaan ini segera dihentikan. Biden mengklaim dirinya sedang berusaha keras untuk mendorong gencatan senjata di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.